Selamat ulang tahun ke-78 Ibu Megawati Soekarnoputri. Semoga berhasil memikat hati Pak Prabowo. Iya, saya yakin doa Ibu Megawati di ultahnya yang ke-78 ini yang dirayakan di Istana Batu Tulis ya, itu gak jauh-jauh dari harapannya segera bisa baikan dengan Pak Prabowo. Hingga bertemu, bercengkrama, difoto, disiarkan di media biar semua orang tahu Megawati, Prabowo baikan. Ini harapan Ibu Megawati Soekarnoputri. Karena dengan begitu, ya kan, langkah-langkah politiknya menuju ke 2029 itu bisa diselamatkan. Tanpa itu, rakyat masih memandang PDIP itu adalah musuh yang tidak layak dibela. Ya makanya 16% waktu itu. Gitu maksudnya. Nah ini penting, sebagai pihak kalah kalau nggak ditolong pihak yang menang dalam hal ini Prabowo gitu ya, bisa-bisa berantakan nih jalan politik menuju ke 2029. Dan Megawati Soekarnoputri berpesan kepada seluruh kadernya agar bahu-membahu memberikan dukungan untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Saya secara pribadi dan barangkali mewakili pemerintah ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Presiden Megawati Soekarnoputri. Tapi setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu, jalan kita ditutup. Betul? Politik memang seperti itu. Tidak ada. Selamat datang di Yuda Media HD, teman-teman semuanya. Pastikan kalian subscribe ya. Di hari ultah Ibu Megawati Soekarnoputri, doanya untuk bisa ketemu dengan Prabowo masih belum dikabulkan Tuhan. Mohon maaf dan mohon sabar nih Bu Ketum ya. Karena Pak Prabowo tidak bisa ditemui. Minimal Bu Ketum sudah bisa ketemuan sama bunganya Pak Prabowo dulu. Iya, Pak Prabowo cuman kirim bunga di hari ultah Ibu Mega. Gak bisa hadir di pesta ultahnya karena repot ya. Pak Prabowo itu ada undangan ke India untuk kunjungan kenegaraan. Sorry nih Presiden, sibuk gitu Bu Mega ya. Ibu Mega kan nggak sibuk-sibuk banget gitu maksudnya ya kan, banyak waktu luangnya. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi usai melepas keberangkatan Presiden Prabowo Subianto ke India. Tak hanya ucapan selamat ulang tahun, Prasetyo juga menyebut Presiden Prabowo juga mengirimkan karangan bunga ulang tahun untuk Megawati. Gimana? Biasanya langsung. Kirim dong. Sudah. Pak Prabowo ketemu. Hah? Sedang diatur waktunya. Cocok-cocok. Hah? Mau tahu aja sih. Pak Prabowo, Enggak, biasanya Pak beliau Prabowo langsung. kirimannya langsung. apa tadi? Hah? Kiriman dari Pak Prabowo khusus Nggak apa tahu tadi kalau Mas Pras? kirimannya nggak tahu. Oke ya, terima kasih ya. Oke, thank you ya Mas. Oke. Sementara itu, dia. politikus PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpesan kepada seluruh kadernya agar bahu-membahu memberikan dukungan untuk pemerintahan Prabowo Gibran. Selanjutnya, Megawati juga berpesan untuk kadernya memberikan yang terbaik untuk rakyat. Pada seluruh kader partai yang ada untuk disampaikan kepada semua anggota maupun simpatisan PDI Perjuangan maupun seluruh rakyat Indonesia bahwa dalam situasi ini kita mari bahu-membahu, saling bantu-membantu, kita mensupport pemerintahan ini agar ini berjalan dengan baik sehingga ke depan ini ekonomi maupun juga kondisi kita semua jauh lebih baik. Dan ini yang tadi disampaikan Ibu Mega. Mari semua kader, mari semua anggota PDI Perjuangan, pengurus PDI Perjuangan dimanapun Anda berada, lakukan yang terbaik buat rakyat. Oke, waduh, lucu ini, lucu. Ternyata Ibu Ketum berpesan kepada para kader di hari ulang tahunnya ini untuk bahu-membahu mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Bu, kayaknya beberapa kader masih belum paham perintah dari Ibu ini. Termasuk Seno PDIP yang kemarin mengomentari tentang hasil survei 100 hari kinerja Prabowo Gibran yang disurvei oleh Litbang Kompas. Seno itu memang memuji Pak Prabowo, Bu. Wah, memuji habis-habisan. Tapi giliran Gibran itu kayaknya narasinya nggak gitu, miring narasinya.
Seno waktu itu menyebutkan katanya nilai Gibran itu lebih rendah daripada nilai Pak Prabowo menurut survei dari Litbang Kompas. Kemudian Seno mencoba untuk menyimpulkan itu berarti masyarakat tidak terlalu suka dengan Gibran yang masih berafiliasi dengan Jokowi. Bu, Ibu Ketum, memang begitu perintahnya, katanya suruh mendukung. Yang didukung tuh Prabowo Gibran, bukan Prabowo-nya saja. Gibran dan Prabowo tuh udah jadi satu bagian. Jangan dipisah-pisahin. Hah? Sedang diatur waktunya. Cocok-cocokan. Hah? Mau tahu aja sih. Oh yang ulang tahun nih hari ini Mas Pras, Ibu Mega. Nah Siap. ini soal rencana pertemuan atau barangkali ucapan Pertama-tama tentu saya secara pribadi dan barangkali mewakili pemerintah ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Kemudian juga kami berharap dalam pemerintahan ke depan kita masih bersama-sama ya, terus bergandengan tangan untuk mensukseskan pemerintahan kita mencapai program-program dari pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Saya kira itu. Tuh, paling tidak sudah diwakili juga sama Mensesnek ya, Pak Menteri Prasetyo Hadi. Sudah diwakili untuk menyampaikan selamat ulang tahun ya, Ibu Megawati Soekarno Putri. Tapi tadi perintahnya ke kader-kadernya serius gak sih? Untuk bahu-membahu mendorong dan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Kok kayaknya yang didukung Prabowo-nya aja, Gibrannya gak didukung, Bu. Gimana sih? Presiden kelima Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merayakan ulang tahun ke-78 di Istana Batu Tulis Bogor pada hari ini. Sejumlah petugas keamanan terpantau melakukan penjagaan di Istana Batu Tulis. Berdasarkan pantauan tim TV One, iring-iringan mobil terlihat memasuki Istana Batu Tulis sejak pukul 11 pagi. Tak hanya mobil berplat nomor pribadi, kendaraan yang masuk juga terlihat berplat dinas. Belum diketahui siapa saja yang hadir di acara ulang tahun Megawati. Sebab kendaraan yang masuk sama sekali tidak membuka kaca kepada awak media yang berada di lokasi. Berdasarkan keterangan dari juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, acara perayaan ulang tahun Megawati digelar tertutup dan hanya dihadiri kerabat dekat, seperti keluarga, sahabat, dan juga perwakilan kader PDI Perjuangan. Oke, ulang tahunnya tertutup ya teman-teman semuanya ya. Jadi mohon maaf kalau nggak ada undangan nggak bisa masuk, itu dia. Tapi saya mau balik lagi ke yang tadi. Katanya perintah dan pesan-pesan Ibu Megawati di hari ulang tahunnya adalah semua kader diminta untuk bahu-membahu mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Hey, serius Bu? Keren. Tapi dua-duanya loh ya, Prabowo Gibran, jangan Prabowo-nya aja. Gibran itu wakilnya Pak Prabowo, Bu. Minyak urut dari Bu Mega bakal ampuh nggak ya untuk Pak Prabowo? Setiap harinya narasi melanjutnya hubungan Megawati dan Prabowo terus menguat. Kabar terakhir muncul dari pengungkapan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengatakan bahwa Megawati menitipkan minyak urut kepada Prabowo melalui dirinya. Hal ini lantas dinilai sebagai simbol perhatian yang dimiliki Mega kepada Prabowo, yang bisa jadi juga menandakan keduanya memiliki hubungan yang cukup hangat. Namun sampai saat ini gestur hangat dari pihak Prabowo sendiri masih ditunggu nih. Apakah di hari ulang tahun Megawati hari ini akan ada pemberian spesial dari Prabowo untuk Mega? Atau kita perlu menunggu sedikit lebih lama agar khasiat dari minyak urut Bu Mega memberi efek ke Pak Prabowo? Kalau menurutmu gimana? Kira-kira kapan Prabowo dan Mega akan bertemu? Berikan pendapatmu. Kalau kata orang-orang sih sebentar lagi. Cuman itu kalau menurut saya sih dari dulu jawabannya juga sebentar lagi, sebentar lagi. Kira-kira aja sih. Itu cuman biar Megawati dan juga orang-orang di PDIP nggak sakit hati, nggak marah-marah. Ya, oh ya sebentar lagi ketemu, padahal entah kapan gitu. Entah kapan. Soalnya masa pesan dari Ahmad Muzani ke Prabowo, katanya ada titipan dari Megawati, ternyata yang dititipin cuman minyak urut. Waduh, apa ini? Sudah mengiming-imingi Pak Prabowo agar mau ketemu dengan sepiring nasi goreng, ya kan? Tiba-tiba titip minyak urut. Apa ini? Oke, jadi Guntur Romli itu mengatakan
Kepuasan publik ini menunjukkan dukungan nyata kepada Presiden Prabowo sekaligus mematahkan asumsi sebagai pendukung Jokowi yang selalu mengklaim hanya Jokowi yang mampu meraih tingkat kepuasan publik tertinggi. Faktanya Presiden Prabowo berhasil melampaui Pak Jokowi. Intinya membaca hasil survei Litbang Kompas dengan tingkat kepuasan 81% ini, Guntur Romli mau mengatakan bahwa semua rakyat memang memilih Pak Prabowo. Apakah Guntur Romli lupa dengan pidato Bu Mega yang ini? Wait a minute. Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin. Nggak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu. Karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi. Gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Pak Guntur Romli, Ibu Mega tuh barusan pidato bahwa kekalahan Ganjar Mahfud di Pilpres itu rekayasa. Gimana bisa Anda malah justru memuji tingkat keberhasilan 100 hari kinerja Prabowo Gibran yang dirilis oleh surveinya Litbang Kompas? Kan itu terkesan tidak kompak dengan Ibu Mega. Ibu Mega tuh masih gak terima Ganjar Mahfud kalah, Prabowo Gibran yang menang. Bahwa kekalahan Ganjar Mahfud itu, kata Ibu Ketum di pidatonya, adalah sebuah rekayasa. Bang Guntur, mohon maaf nih, kok jadi Anda tidak kompak malah memuji? Ini gimana Bu? Ibu Ketum, ini Bang Guntur Romli kenapa tidak di briefing sebelumnya, ya kan? Ngomong-ngomong soal bagaimana ketidakkompakan dan juga ngomong-ngomong soal bagaimana rekayasa ini rekayasa itu, ini ada satu orang yang berasal dari Partai Demokrat, lebih tepatnya ketumnya, yaitu Mas AHY. Ini curhat. Katanya dulu tuh direkayasa-rekayasa bagaimana caranya AHY dan Demokrat itu susah untuk masuk ke pemerintahan. Wah, begitu? Dan akhirnya ketika Jokowi dan juga Megawati sudah pisah, ya kan, sudah tidak lagi sejalan, barulah AHY itu diberi ruang oleh Jokowi untuk bisa masuk ke pemerintahan. Oh, berarti rasa sakit dan bencinya Megawati kepada SBY itu berimbas panjang sekali. Bahkan AHY dan juga Demokrat susah sekali untuk masuk ke pemerintahan. Pantesan ketika Jokowi akhir-akhirnya baru, ya kan, tidak nurut dengan Ibu Ketum, baru AHY bisa masuk. Oke, siap. Demokrat kini memiliki jalan dan ruang pengabdian yang jauh lebih luas dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Mari kita syukuri. Setelah 10 tahun kita berada di luar pemerintahan, bahkan kita menjadi oposisi, bukan karena kita tidak ingin berperan di pemerintahan nasional, tapi setiap kali kita ingin mengambil peran-peran itu, jalan kita ditutup. Betul? Politik memang seperti itu. Tidak ada yang perlu disesali. Tapi memang tidak mudah ketika kita ingin mewujudkan aspirasi dan harapan masyarakat. Tentu kita bisa berkarya dan berperan di jalur legislatif, tetapi kita membutuhkan tangan-tangan di jalur eksekutif. Tapi tidak memungkinkan. Tetapi kini Bapak Ibu sekalian, saya juga melaporkan kepada segenap masyarakat Indonesia dimanapun berada, Demokrat kini berada dalam pemerintahan nasional dan diperankan dengan sangat baik. Ini adalah kesempatan yang baik. Mari kita jadikan 2025 ini tonggak atau milestone baru bagi perjuangan dan pengabdian Partai Demokrat. Jangan sia-siakan momentum yang baik ini. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mari kita song-song masa depan kita yang lebih baik untuk bisa terus berbuat untuk masyarakat Indonesia yang kita cintai.
Oke, waduh curhat nih Mas AHY. Selama 10 tahun mungkin lebih tepatnya sejak serah terimanya Pak SBY ke Pak Jokowi berarti ya. Ada yang menghalang-halangi Mas AHY dengan demokratnya untuk bisa ambil peran masuk ke pemerintahan. Saya tahu, iya ini pasti ulah Ibu Ketum. Tidak lain tidak bukan. Kita sama-sama tahu ini rahasia umum bahwa Pak SBY dan Ibu Ketum tidaklah akur. Hingga ada sebuah isu yang menyatakan bahwa sejak saat itu Ibu Ketum dan Pak SBY belum pernah salaman dan bertemu di ruang publik sama sekali. Selama 10 tahun Pak SBY memimpin, Ibu Ketum tidak pernah hadir dalam undangan kenegaraan di istana. Bahkan untuk 17-an, katanya begitu. Waduh, sampai-sampai Pak SBY membuat sebuah acara talkshow gitu dengan salah satu televisi swasta hanya untuk mengklarifikasi bahwa dirinya tidak punya masalah dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, mau baikan lewat media. Ibu Ketumnya cuek sekali. Ini diteruskan dengan curhatnya Mas AHY. Kita Demokrat dihalang-halangi untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan. Saya paham Mas. Makanya Mas AHY ini baru diangkat Pak Jokowi di akhir-akhir saja. Terima nasib ya. Pak Jokowi juga sadar benar bagaimana alotnya Ibu Ketum. Sabar.